Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali bersama saya Celia Ivanka, dan kali ini Celia berada di Trade Expo Indonesia. Saat ini Celia berada di salah satu stand, yaitu BPDPKS, bersama dengan Ketua Umum Maksi, Bapak Darmono. Halo Bapak. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik Bapak, kabarnya baik juga ya? Alhamdulillah baik. Oke, Makasih. Bapak, hari ini saya berada di stand BPDPKS. Saya melihat ada salah satu headline yang sangat luar biasa yang ada di belakang kita yang sangat besar terpampang, yaitu bertuliskan more than 1,000 product made from palm oil. Iya, betul. Maksud dan maknanya itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Baik, jadi begini, bangsa-bangsa di dunia ini tidak pernah bisa terlepas dari kelapa sawit. Jadi minyak sawit itu digunakan untuk berbagai macam produk, ya. Dan sudah ada di toko-toko di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau kita itu jalan di toko-toko baik di dalam maupun di luar negeri, itu ya isinya produk-produk yang mengandung sawit, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan itu jumlahnya luar biasa banyaknya, dari kosmetik, dari pangan, dari energi. Jadi luar biasa banyaknya, dan masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari itu. Itu maknanya. Sangat luar biasa ya Pak. Iya. Terkait itu, selain ada headline-nya, saya juga melihat ada tagar spesial yang ditampilkan juga, yaitu tagarnya Oil Palm for Prosperity. Apakah ini sesuai dengan SDGs ataukah punya maksud lainnya nih Pak? Kenapa menggunakan tagar seperti ini? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan, kita tidak bisa terlepas dari sawit. Dan tidak hanya bangsa Indonesia saja, tidak hanya petani saja di Indonesia yang diuntungkan, tidak hanya masyarakat yang ada di Indonesia saja, tetapi masyarakat dunia itu diuntungkan dengan adanya sawit. Karena apa? Karena produktivitas sawit itu 10 kali lipat dari produktivitas minyak nabati lainnya. Nah ini jadi sangat pantas kalau sawit itu dijuluki sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Oke, luar biasa. Hari ini pasti di stand BPDPKS pasti punya produk-produk yang luar biasa yang ditampilkan ya Bapak ya? Iya. Ada produk apa aja nih Pak yang ditampilkan kali ini? Dan gimana sih cara kita untuk biar produk-produk yang ditampilkan di stand kali ini bisa menarik buyer-buyer yang datang ke Trade Expo kali ini Pak? Baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi sawit itu untuk energi dan untuk pangan ya. Jadi kita banyak sekali tadi manfaatnya, dan banyak sekali masyarakat yang belum tahu, bahkan yang paling sederhana. Kalau kita sebut biosolar, itu sebenarnya gini. Ini B100 ya, B100. B100 artinya ini diesel yang dibuat dari sawit, dari fame ya, B100. Nah, kemudian ini B0. B0 itu solar. Jadi yang disebut dengan sekarang biosolar B30 itu adalah 30% biosolar dari sawit, kemudian yang 70% adalah solar minyak bumi. Dan ini masyarakat belum tahu bahwa kita tiap hari menggunakan B30 ini gitu, yang asalnya kontribusi sawit ada 30% di dalamnya itu. Masyarakat itu perlu tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat pangan, ya. Pangan. Ini kan kita sedang ada masalah stunting. Nah, stunting itu bisa diatasi dengan menggunakan minyak sawit. Salah satunya adalah minyak sawit murni ya, seperti ini. Dan ini adalah contoh-contoh ini yang sebelah kiri ini tidak difortifikasi dengan minyak sawit murni, sedangkan yang di sebelah kanan ini difortifikasi, dan ini berarti nilai gizinya sangat tinggi. Nilai gizi sawit yang paling penting adalah beta karotin dan vitamin E. Vitamin E itu adalah ada 2 komponen, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Kemudian ini lagi, kalau ini beras, ini adalah singkong ya. Ini yang tidak difortifikasi, ini yang difortifikasi. Jadi manfaatnya untuk pangan dan energi
ini sudah terwakili. Ini banyak sekali produk-produk yang apa namanya sawit, oleokimia itu manfaatnya banyak sekali, termasuk untuk listrik ya, untuk apa namanya sabun segala macam ini dari oleokimia ya itu. Oke. Ya saya kira itu ya, banyak lagi nanti kita tunjukkan yang lain ya. Tetapi mungkin ada satu lagi, boleh ya, satu lagi ini batik ya. Batik ini juga dibuat dengan bahan baku malam dengan komponen sawit, dan pewarnanya juga menggunakan pewarna cangkang sawit, makanya warnanya sangat bagus. Baik Pak, ternyata banyak sekali ya yang bisa digunakan. Ya. Sawit ini memiliki manfaat yang banyak sekali, khususnya dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ya Pak. Iya, ya? betul. Oke Pak, kita kan sudah melihat banyak sekali manfaat-manfaat dari kelapa sawit khususnya dalam kehidupan kita sendiri ya. Tapi untuk bisa mensukseskan booth kali ini pasti ada banyak peran atau banyak bantuan dari pihak-pihak lainnya. Siapa saja sih yang membantu Bapak dalam booth kali ini Pak? Betul, sebenarnya yang paling utama itu tentunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang punya hajat ya untuk mendirikan ini. Tetapi saya banyak sekali dibantu oleh teman-teman asosiasi sawit. Asosiasi sawit banyak ya. Ada Aprobi, ada AIMI ya. Ada GPPI ya. Ini semua asosiasi bantu kesuksesan jalannya booth ini ya. Pak Darmono, ada nggak sih produk-produk lainnya selain yang sudah tadi Bapak jelaskan atau Bapak kasih tahu ke kita semua nih? Apa ada produk yang perlu untuk kita ketahui lagi Pak? Iya. Soalnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu banyak sekali mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Dan boleh lihat satu produk ini. Nah, ini adalah helm yang komponennya juga ada sawitnya. Jadi cangkang dari helm ini terbuat dari bahan dari sawit. Ini hasil inovasi riset di BPDPKS. Oke, ya, luar biasa. Ini salah satunya ya. Oke. Kalau keuntungannya apa nih Pak? Kalau menggunakan helm itu apakah berbeda dengan helm-helm biasanya? Ini sudah diuji dan standar SNI yang jelas. Tetapi karena ini merupakan komponennya dari sawit, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kegunaan sawit itu tidak terbatas pada minyak saja, ya, pada makanan saja, tetapi juga pada tadi pembuatan helm tadi. Ya. Oke Pak, ternyata banyak sekali ya manfaat-manfaat bisa digunakan dalam bentuk helm dan juga makanan lainnya. Tapi Pak, karena hari ini kita berada di Trade Expo Indonesia, kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur penting yang nantinya bisa menarik buyer-buyer untuk datang ke sini? Kenapa buyer harus datang dan mengetahui, membeli produk dari sawit? Iya, ini tadi kan terdiri dari para asosiasi. Nanti tentunya para asosiasi ini mengharapkan adanya satu kontak bisnis ya, kontak bisnis yang kemudian dilanjutkan tentunya dengan kontrak-kontrak bisnis ya, atau kontak paling tidak saling tukar menukar informasi, kemudian kita menyampaikan apa yang kita punya dan kemudian mereka akan mengetahui apa saja yang bisa mereka perlukan ya, itu dari sawit ya. Baik Pak, dalam booth kali ini kami juga pengen tahu harapan terbesar apa yang Bapak Darmono sendiri harapkan dengan adanya booth dalam Trade Expo kali ini. Jadi harapan dari adanya booth ini tentunya bagi kita semua, bagi BPDPKS, bagi asosiasi sawit ya, ini nanti menjadi wadah bertemunya masyarakat lah, dan diharapkan ini tentunya para pelaku usaha untuk bisa bertemu kemudian melakukan diskusi mengenai peluang-peluang bisnis yang bisa diciptakan dari sawit tentunya. Itu, makasih. Oke Pak Darmono, terima kasih banyak hari ini, luar biasa sekali, keren banget stand-nya hari ini.
Pemirsa dan sahabat Agile, luar biasa sekali karena hari ini Celia sudah mengetahui banyak sekali terkait dengan manfaat-manfaat dari produk-produk yang dikelola melalui produk sawit. Ternyata bukan hanya minyak saja, tetapi juga bahan makanan dan juga beberapa bahan-bahan atau produk-produk lainnya seperti batik dan juga helm. Pemirsa dan sahabat Aljon pengen tahu terkait dengan produk-produknya, datang di Trade Expo Indonesia, masih buka hingga tanggal 23 Oktober nanti. Datang, saksikan, lihat, dan dapatkan manfaatnya dari produk sawit berikut ini. Saya Celia Ivanka dari Aljon TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.